Bang Juma, jadi iya. Coba teman-teman Kristen tenang dulu teman-teman. Narasi boleh, yang penting gampang dimengerti. Siap. Dan Baik. bisa saya jawab, soalnya Iya Mas. ilmunya ini hampir sama ini dengan saya ini. Oh iya siap. Makanya tadi saya bilang kita satu SD. Jadi gini kawan, berbicara mengenai anak-anak iblis dan juga anak manusia. Perbedaan antara anak manusia dengan anak iblis. Iblis itu senantiasa menggunakan nafsu, tidak menggunakan. maaf dulu ya. Ya aku ini anak-anak iblis ini. Nanti kita uraikan. Anda posisinya di anak iblis atau ini, anak manusia kan gitu. Tuhan nggak pernah menciptakan anak iblis. Kan kena santet. Lanjut. Dinaikkan lagi nanti. Ya siap. Iya. Ini pernyataan ini diawali dengan pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya loh. Makanya izinkan saya bernarasi, nanti kita kupas pelan-pelan. Yesus Kristus yang muncul di dalam Bible dan di dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih, kemudian dinyatakan di dalam Bible, datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ketika beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ajarannya ada yang nerima, ada yang tidak terima. Begitu juga Nabi Muhammad ketika datang di tengah Bani Ismail, ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, sekarang kita bercerita tentang saudara Kristen. Saudara Kristen ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang yang lebih dulu mengenal apa itu kata benar, apa itu kata baik. Islam itu kan muncul belakangan, nanti di abad ke-7 baru Islam itu disempurnakan. Tapi Kristen ini secara turun-temurun dari abad ke-4 mereka sudah memproklamirkan diri ke dunia bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang mengganjal. Apa yang mengganjal itu ketika tragedi penyaliban terjadi? Yesus berkata di dalam Yohanes 8, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh tempat di firmanku, tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu." Jadi orang yang datang kepada Yesus, yang ingin membunuh Yesus ini adalah kelompok orang-orang yang tidak menerima firman, yang tidak ada tempat dalam dirinya untuk beroleh firman. Mereka yang ingin membunuh Yesus. Jawab mereka kepada Yesus, "Bapa kami adalah Abraham." Yesus kemudian menimpali, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapaklah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu." Jadi kesimpulan saya, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Ini dalil. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana kedudukan saudara-saudara saya Kristen? Ingin Yesus itu dibunuh atau ingin Yesus tidak dibunuh? Silakan. Itu wayai, Bang.
Itu Yesus yang kodratnya yang maha kuasa itu. Tidak bisa ditanyakan seperti itu. Bisa saja kalau Tuhan tidak berkehendak, ya bisa saja ini Tuhan yang berkehendak memang harus seperti itu. Coba yang lain saja jawab. Ini pertanyaan gampang. Cuma itu kan Yesus mati itu dibunuh, dia dari kehendaknya, Bang Juma. Itu ada ayatnya itu. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, posisi saudara Kristen ingin Yesus ini dibunuh atau tidak menginginkan Yesus dibunuh? Kalau kami sebagai manusia, ya sebenarnya Yesus enggak ingin dibunuh sebenarnya, tetapi memang karena kita udah terjadi dosa akibat Adam dan Hawa, ya mau tak mau itu dari kehendak Yesus sendiri gitu, karena dia pun udah tahu sendiri dia bakalan dibunuh. Tapi kalau kita sebagai manusia itu, Bang Juma, kita nggak pengen Yesus itu dibunuh, tetapi nggak bisa dari kehendak kita karena dia yang berkuasa gitu, karena dia tahu sendiri. Saudara, coba nanti baca. Saudara, kalau betul Yesus itu berkehendak untuk dibunuh, berarti itu adalah kehendak Elohim juga kan? Betul ya? Elohim. Betul, ya, Bapak. Betul. Ya, betul. Berarti itu adalah kehendak Elohim. Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Elohim, berarti itu tertuang dari sejak Nabi Abraham, Adam, Daud, Salomo, Musa dan seterusnya kan. Artinya, Yesus sedang berbicara kepada keturunan Abraham. Kalau itu kehendak Yesus, berarti kehendak Bapa yang mengutusnya. Kalau kehendak Bapa, berarti itu sudah tertera berupa firman. Kalau itu sudah berupa firman, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ingin mempraktekkan firman alias pelaku firman. Begitu? Betul ya? Kalau itu, iya, karena Anda mengatakan itu kehendak. Berarti kalau kehendak berarti firman. Kalau itu firman, kehendak yang melakukan firman itu, Bang Zuma, itu yang benar. Kalau yang membunuh itu bukan pelaku firman. Berarti tidak ada firman, tidak ada kehendak agar Yesus ini dibunuh. Iya toh sampean iki. Loh, orang ngerti toh maksud kehendak iki. Yang dikatakan kehendak itu kan firman. Ide gagasan Elohim, toh? Iya. Berarti kalau kehendak Elohim, gagasan Elohim, pikiran Elohim, berarti itu berupa firman. Pembunuhan terhadap Yesus berarti firman Tuhan. Kalau orang yang ingin membunuh Yesus berarti mereka adalah pelaku firman. Betul? Betul. Orang Bang. Bingung ini. Bukan bingung, itu ayatnya sendiri. Itu bukan merujuk ke situ. Loh, maksudnya kejadian di ayat-ayat itu bukan merujuk di pertanyaan itu. Begitu. Sekarang kehendak untuk membunuh Yesus itu sejak kapan ada? Sejak kapan? Nggak tahu. Sejak dinubuatkan itu solusinya. Sejak dinubuatkan, dinubuatkan, berarti anak-anak Abraham yang berusaha membunuh ini adalah anak-anak yang sedang ingin melaksanakan titah dari firman yang sudah dinubuatkan itu. Betul? Betul, ya itulah yang disebut anak-anak iblis. Betul, saudara-saudara. Anak-anak iblis itu. Bukan terus kenapa? Loh, kenapa jadi anak-anak iblis? Bukannya yang menghendaki, bukannya yang menghendaki itu adalah Elohim. Yang menghendaki pembunuhan ini iblis apa Elohim? Iya, itu menurut Abang, Bang. Ini Bang Zuma gini. Itu menurut pola pikir Abang aja itu. Enggak, saya bertanya. Saya tidak bukan pola pikir saya ini. Saya pola pikir Abang itu mau didoktrin. Keinginan pembunuhan itu kehendak Elohim kah atau kehendak sibilisis? Kalau kehendak Elohim, berarti orang yang ingin membunuh Yesus sedang ingin mempraktekkan kehendak Elohim. Dengan kata lain, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Iya, itu pola pikir Anda. Kok jadi saya ya? Sekarang Tuhan yang berkehendak. Sekarang begini, seorang presiden menginginkan kemudian membuat jembatan panjang di Surabaya.
Kemudian orang-orang yang mempraktekkan membuat pekerjaan tersebut terjadi, mereka adalah pelaku firman presiden. Betul? Sekarang kalau Tuhan yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus, kenapa orang yang ingin melakukan pekerjaan itu disebut sebagai anak-anak iblis? Kalau Anda mengatakan itu kehendak Elohim, apakah Elohim ini iblis? Ayo. Kalau kami itu Bang Juma, kami gimana? Sampai situ Bang Juma. Karena gini, kami kan sebagai menyembah Yesus, ya kan? Iya. Kami kan sebagai Kristen kan menyembah Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Iya. Ya. Kita bahasnya seputar Yesus saja sebenarnya. Oh, nggak bisa, saudaraku. Muaranya di sini, kawan. Muaranya di sini. Kalau ternyata, saudara, kalau ternyata penyaliban itu keinginan iblis, berarti Anda menerima hadiah dari iblis. Berarti iblis adalah pahlawan. Itu tujuan Anda. Nah, gitu Bang Juma. Nah, kalau begitu coba. Kalau begitu mari kita uji. Mari kita uji. Apakah penyaliban itu kehendak Elohim atau kehendak iblis? Ya kalau Elohim itu aku pun nggak tahu apa arti Elohim. Bapak atau Yahweh. Bang Juma. Ya, Bang Juma. Dari awal penciptaan itu namanya yang baik dan yang jahat itu sudah ada, Bang. Oke. Karena mulanya itu gelap dengan terang itu dipisahkannya. Oke. Walaupun bersama-sama hidup dalam dunia, gelap adalah gelap, terang adalah terang. Masa enggak ngerti bahasa itu, Bang? Justru karena itu, Mbak. Justru karena itu, makanya muncul pertanyaan. Yesus memberikan indikasi, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firman pada dirimu. Loh, kalau kehendak itu, firman itu, kehendak membunuh Yesus itu berasal dari Elohim, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah para pelaku firman. Kenapa para pelaku firman? Kan mereka nggak terima firman. Sekarang yang menghendaki kematian Yesus siapa? Tunggu, seperti abang bilang tadi, mereka yang tidak menerima firman dari aku. Jadi ngapain dia jadi peroleh firman? Katanya pembunuhan itu adalah Elohim yang mau, Bapak yang mau. Loh, lari ke Elohim yang mau. Itu udah nubuatannya. Sekarang siapa yang bernubuat? Hah? Siapa yang bernubuat? Mereka itu membunuh Yesus kan, karena mereka tidak menerima ajarannya. Enggak, nubuatannya dulu. Bagaimana bunyi nubuatan? Enggak, intinya benar enggak mereka nggak menerima ajarannya? Iya, betul. Nah, ya udah. Nah, sekarang mengenai salib ini. Salib ini kehendak siapa? Ya salib itu nubuatannya untuk nebus dosa manusia. Iya, kehendak siapa? Loh, kehendak siapa? Udah itu nubuatannya. Nubuatan siapa? Loh, jika itu tidak terjadi, manusia akan mati dalam dosa. Itu maunya Anda. Itu kan sebelum Yesus. Itu mimpi Anda, itu keinginan Anda, itu khayalan Anda. Juga ada kan? Nah, sekarang bukan itu permasalahannya. Yesus menuduh orang yang ingin membunuhnya sebagai anak-anak sibilisis. Kan begitu. Nah, sekarang kalau ternyata yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu adalah Yahweh atau Bapa, berarti iblisnya Bapa. Rusak pola pikir Bang Juma. Loh, kok rusak pula? Rusak lah kalau gitu Bang Juma. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban? Itu namanya itu peperangan Bang Juma. Siapa yang menginginkan penyaliban? Yang menginginkan itu tidak ada sebenarnya. Yang menginginkan bukan kehendak Yesus, bukan kehendak ada lagi. Bukan tidak ada, itu harus. Nah, itu harus. Ini antara anak sibilisis dengan anak manusia ini sudah mulai ribut. Ini yang mana yang betul? Penyaliban itu kehendak Bapak atau kehendak iblis? Bukan salah enggaknya, tapi pola pikir Anda itu salah. Sekarang yang menginginkan penyaliban siapa? Tentukan satu, Bapak atau iblis?
Itu udah kehendak dia yang jadi. Kehendak siapa? Kehendak siapa? Jangan abu-abu. Kehendak Bapa. Tepuk tangan. Kehendak Bapa. Dengan cara apa Bapa kemudian memberikan pengetahuan kepada Anda bahwa dia berkehendak membunuh Yesus? Dengan cara apa? Dengan cara Kok dengan cara itu loh, itu sudah sejarah kok. Sejarah itu loh. Dari mana Anda tahu kalau Bapak menghendaki kematian terhadap Yesus itu? Taunya dari mana? Pertanyaan Anda itu loh, Bang Juma. Iya, saya bingung pertanyaan Anda. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda sama dengan pertanyaan anak kecil ini? Masa dari mana Anda tahu kalau kematian Yesus itu kehendak Bapa? Dari mana Anda tahu? Ayo. Pertanyaan itu ibaratnya seperti kata gini. Siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan manusia? Oh, itu enggak ada yang menyaksikan, karena Tuhan saja yang menyaksikan itu. Sekarang dari mana Anda tahu kalau ternyata kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa? Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Kalau dia dari Bapa, berarti Bapa sudah memfirmankan. Kalau Bapa memfirmankan, berarti ada instruksi pembunuhan. Kalau ada instruksi pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan, ada aktornya. Berarti aktornya ini adalah pelaku firman. Karena firman itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada aktor. Begitu toh? Sulit. Ngerti Bang Juma? Sekarang kalau Tuhan mengatakan bunuhlah, ini sederhananya, bunuhlah anakku yang kukasihi, kepadanya aku tidak berkenan. Bunuhlah, kata Bapak. Misalnya nih, maka yang melakukan perintah itu pelaku firman atau pelanggar firman? Ayo, goyang digoyang. Ayo, goyang, otaknya digoyang. Yuk. Ayatnya nggak ada itu Bang Juma. Ini perumpamaan. Saudara-saudara di sini mengatakan itu adalah nubuat. Kalau ada nubuat berarti ada firman. Gini Bang Juma, berbicara gitu kan sesuai dengan fakta sama di Alkitab. Iya, fakta ada penyaliban, Cak Ayu. Aku akui penyaliban itu ada. Nah, sekarang penyaliban itu kehendak Bapak atau kehendak sibilisisis? Itu loh. Kehendak Bapak atau Bang? Nah, kalau kehendak Bapak, kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang ingin melakukan kehendak Bapak ini sebagai anak iblis? Ayo, mana yang betul? Dari dulu itu yang tidak percaya sama Yesus itu banyak, itu yang dinamakan anak-anak iblis. Orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo. Yang melakukan firmannya yang benar toh. Mosok yang membunuh. Jadi tidak benar kalau ada perintah membunuh Yesus itu, enggak benar itu. Benar atau enggak benar? Ada perintah terjadi, tapi bukan itu berarti orang-orang yang ingin melakukan perintah itu adalah orang yang melakukan apa? Pelaku firman, tapi yang bukan dibenarkan oleh firman itu. Pietro, mereka melakukan itu karena Tuhan sudah memfirmankan, Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang berkehendak. Berarti orang ini melakukan itu karena instruksi firman. Firman itu ada dua, jadi, Pak. Ada firman baik dan ada firman jahat. Nah, yang melakukan firman jahat ini itu adalah pahlawan Anda atau itu adalah musuh Anda? Musuh. Kalau dia tidak melakukan firman untuk membunuh Yesus, piye? Apa yang terjadi, Rek? Yesus tak mati, Yesus tak disalib, dosa sampean kemana? Dibungkus pakai karung goni. Ya, ayo, loh, iya dong, harus. Makanya tema iki anak sibilisisis apa anak manusia sampean itu. Kalau anak manusia sampean tidak akan mau menerima karya iblis. Tak mau menerima hadiah dari yang iblis. Alkitab ki mau nggak sejarah koyo ngono disembah karo wong. Kok sejarah apa? Sejarahnya Yesus itu ada penyaliban itu betul. Nggak ada penyaliban itu ada. Dengaran aja. Betul itu. Dengar aja Bang Sutejo, dengar aja dulu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada firman baik, ada firman jahat, berarti ada yang melakukan firman jahat.
Si firman jahat mempraktekkan apa yang difirmankan. Setelah itu mereka memberikan upah, hadiah dari firman jahat ini. Apa upah dari firman jahat itu? Apa buahnya? Ya penyaliban toh. Berarti penyaliban ini adalah karya si jahat. Jadi orang-orang Kristen ini anak-anak manusia apa anak sibilisis? Sederhana toh? Ayo. Iya, tetap anak Tuhan, Bang. Piye, anak-anak Tuhan kok dapat terima dari firman jahat? Ya maunya kan jahat tapi diubah, disulap jadi apik. Wah, disulap. Wah, disulap macam apa ini? Penyulap aja kamu itu. Itu keunikan ketuhanan kita itu seperti itu. Uniknya artinya hadiah sibilisisis disulap menjadi hadiah Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalau kita masuk sampai ke akar-akarnya, kita geledah sampai ke dalam-dalamnya, maka Kristen menerima salib itu dari sibilisisis. Masih mau jadi Kristen? Oh, wajib mau sampai mati, mau, berarti sampai kalian mati itu jadi orang-orang yang menikmati pekerjaan iblis. Kristen itu indah loh. Bang Zuma. Ya Kristen indah yang setan yang kasih indah lah. Yesus, sabar, sabar. Yesus itu dibawa oleh sibilisisis ke atas gunung yang tinggi. Diperlihatkan, Yesus, iya paman, maukah aku berikan kamu dunia ini beserta isinya dengan segala kemegahannya? Mau nggak? Aku berikan keindahan, kenyamanan ini semua. Yang penting kamu menuhankan aku, menyembah aku. Keindahan kan dia keindahan itu dari sibilisis. Itu data itu. Datanya itu lo nggak mau. Yesus nggak mau toh? Nggak mau. Nah, berarti Yesus tidak menerima kuasa di bumi, betul? Mengalahkan itu bukan tidak menerima. Apa pula mengalahkan matamu suwe? Mana ada? Ya coba. Oh ya dewi konco loh, coba ngono lah. Ya iya toh. Udah jelas-jelas kok. Lawang Yesus gak mau menerima kuasa itu. Kita bawa ketawa aja. Lawang Yesus gak mau terima. Aku akan memberikan kuasa ini. Pakai nalar segala sendiri, kemuliaannya aku berikan, kemuliaannya pun aku berikan. Asal kamu Yesus ngikut aku. Apa kata Yesus? Ogak kata Yesus, mending aku makan jengkol daripada aku jadi orang kaya. Segala bumi ini kukuasai. Kata Yesus, jengkol lebih nikmat daripada saya menjadi pengikut sibilisisis. Ayo, lah sampean Pade sudah ngaku ada firman jahat, ada firman baik. Yang firman jahatnya itu menyalibkan Yesus. Yang firman tidak baiknya, Yesus tidak disalibkan. Berarti kami Muslim berada pada firman baik. Loh, itu namanya tertawa kenapa? Ngepi dewe yang padahal dewe bukan ayo lo, faktanya kan ada dua firman itu. Yang pertama firman baik, Yesus tak mau disalibkan. Yang kedua firman jahat, Yesus mau disalibkan. Pelaku penyaliban ini pelaku firman jahat, dan ente nerima hadiah dari situ. Ayo kalau si firman jahat ini pensiun dini, mereka pada bermatian, gak ada yang menyalibkan Yesus, sampai dapat Tuhan dari mana? Ayo. Dosa kalian Anda pikul sendiri sampai neraka. Ya, habis itu sejarahnya masih ada lagi. Setelah sejarah mati apa pula 3 hari, nah Yesus baru bangkit ulang. Nah itulah yang menjadi kemenangan. Nah begini saudara Suteju, itu menjadi kemenangan orang Kristen karena ada kebangkitan. Nah saudara Suteju, pada saat materi ini guru kita sampaikan, paparkan, sampean bolos toh? Iya kan? Sampean pergi naik sepeda kumbang sama Sutinya waktu itu kan? Sampean ndak ikut materinya Matius 12. Matius 12 itu dosen kita mengatakan waktu itu, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, "Paman, iya, tolong berikan kepada kami satu tanda," kata orang-orang Farisi waktu itu.
Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Berarti pada hari ke-3 anak manusia iki keluar dari perut bumi, dari kubur, bangkit. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sampai gak hadir. Piye toh? Makanya kalau sekolah itu yang rajin Sutejo. Udah aku bilang waktu itu rajin-rajin lah masuk. Tapi sampean lebih suka pergi sama Sutia naik sepeda tumbang. Ini nih akibatnya. Tanda jahat pun kamu pakai. Yang pertama angkatan jahat. Yang pertama firman jahat itu Anda ambil. Yang kedua angkatan jahat minta tanda dikasih. Bangkit hari ketiga lu ambil juga. Hancur hidupmu Sutejo, hancur. Udahlah hidup menderita, miskin, muka penuh panu, mati masuk neraka pula sampean. Alamak, miris sekali nasib lo. Gurung wayahe, Bang. Gurung wayahe. Kabeh ku enek wayahe. Delok dhewe sing bener karo sing ora. Alamak. Kabeh iki enek wayahe. Saiki sampean gawe udah poin kaya ngono iku durung wayahe sing iso. Guru wayahe, matamu suwe. Itu dikatakan Yesus, angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun. Pengadilan yang terakhir itu loh, belum waktunya. Nanti pula pengadilan terakhir. Wong angkatan jahat yang minta tanda. Orang itu minta tanda loh. Kami minta tanda, saudara Yesus. Berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan yang mulia apa angkatan jahat? Ayo. Angkatan jahat yang menerima bangkit hari ketiga ini loh yang mengajarkan kepada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengajarkan kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengajarkan pula ke pribumi. Sutejo terjerat di situ. Piye toh? Tapi Bang Sutejo nggak merasa terjerat sih? Merasa terjerat juga ya? Namanya orang disesatkan. Anda sadar nggak? Orang ini pun harus sadar bahwa yang dikatakan orang tersesat itu nggak sadar. Orang tersesat itu nggak sadar. Kekristenan itu nggak bisa berkembang sampai sekarang, Bang. Bukan cuma di Indonesia. 24. Nah ini sampean bolos lagi. Pada saat Yesus ngajar kita waktu itu sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kalau ngomong, sabar dulu. Yesus mengatakan penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Ya toh? Piye? Kok tergenapi? Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen masa sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Ya bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu. Kepadamu yang memakai namaku. Yes. Matius 24 nomor 5 tuh. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma narasi lah, aku bukan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen. Sutejo, inilah kalau yang bilang orang pakai baju putih merah lu sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. Yang bilang Abang Yesus siapa sih?
Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Soma, sedangkan penyesatnya itu tapi cara pola pikirnya. Saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo? Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Betul? Betul? Ya betul menurut kamu kan? Lah itu dalil. Loh, piye? Dalilnya seperti itu loh. Udahlah Bang ya. Dalilnya kayak gitu. Sampai kapan pun sebelum Kristen itu berdiri, ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus. Kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar dulu. Nah itu dia. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun abang, sampai gimana pun cara abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu nggak bakal mengubah iman kami. Udah, titik. Silakan. Saya tidak ingin mengubah imanmu. Saya menjelaskan tentang isi kitabmu. Bang Zuma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Nanti dia mau dipanggil Yesus, baru dia bertobat. Ibaratnya sampai gimana pun menjelekkan Kristen, dia akan berbalik nanti. Saya nggak menjelekkan loh, saya menjelaskan bukan menjelekkan, tapi di dalam hati Anda itu udah rasa benci. Sampai gimana pun Anda benci, cuman kasihan aja sama kalian ini. Kasihan. Kami nggak perlu dikasihani, Bang. Nggak perlu dikasihani. Oke, sekarang kita lihat nih, Matius 7 nomor 23. Oke dulu. Nggak kuat. Bukan nggak kuat. Narasi Anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Oh ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah gimana, Bang Sutejo, gimana, masih kuat? Walah, wong sampean sing narasi kuwi lho, gak ana pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis, anak-anak iblis. Iya, dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya Bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu, diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga, hidup kembali. Jadi itu menandakan saya itu walaupun disalib, saya ampuni dia. Ini mimpi. Saya ampuni. Yang menyalibkan dulu diampuni. Kebiasaan yang dulu masih dibawa orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Bayangkan mana ada kasih sebesar itu. Dia itu mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku isi bilisisis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo? Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas toh? Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. Berarti sampean menyembah Yudas. Enggak, tetap Yesus menerima. Loh, piye toh? Yang disalib yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang tidak. Ya kelebihan matamu suwe. Kelebihan yang begitu Yudas, tapi yang disalib Yesus itu menandakan. Mana bisa? Berarti salah satu gitu. Seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah, mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70,
Apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah si Bilisis. Sopo si Bilisis iki? Yudas. Sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar-sadar. ngawur Kok ngawur gue. pula? Kok ngawur Masih pula? ngawur itu. Loh, Mana ada orang Kristen Yesus menyembah iki, Yudas itu loh. Nggak ada Yesus sejarahnya. iki, Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh? Nah, Nah, di mana dalilnya Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wong Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil loh Mas Tejo. Jadi yang kamu sembah itu Yudas si milik kita. itu penyangkalan namanya. Tetapi konsepnya dari iman Kristen nggak penyangkalan seperti itu. Berarti iman Dunia Kristen dulu ini sampai sekarang itu berarti udah iman sepakat Kristen tuh. ini sengklek. Ngawur. Kalau Ngawur apa pula ngawur sengklek. Yang dikutuk itu adalah pelaku dosa. Dosa. Pengampunan Dari dosa seluruh piye dunia pakai ini. darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an sudah Wah, berani. kata siapa? Aku tahun Begitu. 80-an. Oh, ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen tuh ndak begini ya, tetap Iya, karena iman Ini. Kristen itu cuman manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan, itu aja kan. Sekarang tak bisa lagi. Karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari barat itu. Gitu loh, Mas. belum tentu. Wong kabeh iki panggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh Bang. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan kemauan kita. Dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa jadi bayi. Apa? Bayi. Penciptaan langit dan bumi, sang pencipta jadi bayi manusia, bisa toh? kok jangankan jadi bayi Bang Jadi kamu setan itu bisa? mikir piye? Jadi Kok setan jadi bisa? manusia pun jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Semuanya Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh iya. Wong Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sing jaga aku alam semesta ini ya Tuhan lah. Loh, Om Tuangnya udah jadi bayi, Om nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan iso jadi bayi ya iso jadi Tuhan. Wah, loh, Hidup di dalam alam. gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau menembus jadi ruang dan Tuhan? waktu namanya Gimana yang mau maha jadi itu menembus Tuhan? ruang dan waktu. Saudara, Bisa bagaimana mau kemari. jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Belum manusia aja bisa sakit sekarang di sini, sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya Tuhan- sekarang di sini langsung di Tuhan mukanya pencipta Bang langit Bima dan lo bumi bisa. jadi bayi. Manusia itu. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Masuk otak. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya, Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban
itu adalah anak-anak si bilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, kalau tidak ada penyalipan Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Yesus juga punya dosa. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa. Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. Tapi kan dikalahkan dengan enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Jadinya Yesus ini enggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Gak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing gak mewarisi dosa. Karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam. Ayo. Nah, mumet kabeh. Salah, wis gak bener gue. Melenceng aduh gue gak podo koyo sing diajarne awake dhewe waktu sekolah ning pendito kae kuwi. Ngajarane pendito koyo ngono sampean kali. Pusing dia kan. Begitu Mas Sudejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuma didoktrin aja. Oh Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada-ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apapun bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelak-ngelak ngono kuwi lho ora ngerti. Oh nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo masih kayak dulu sampean. Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Waduh. Tapi jelas Bang, Tuhanmu karo Tuhanku ku wis beda. Tuhanmu Allah, Tuhanku Yesus, ngono ae lho penak-penakan. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Surga Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek kanggeku siji tapi kanggemu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya bagaimana kalau enggak toh? Semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Gimana mau asli wong Yesus yang kau tuhankan itu masih bertuhan? Biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan, wong kamu baru era 890-an. Wah, bukan itu masalahnya. Masalahnya Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku, Masaha, yang megang kunci. Masaha ya. Nah, Masaha ya. Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur, nggak bisa. Nah, itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Ada yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu kesaksian. Raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, nah, tanyain Pak dia bagaimana itu misalnya di surga. Apakah ada kawanku ada di sana? Kawanku ada di sana. Pulang dari sana, aku tanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya, pakai tato. Ada, aku baru iya, katanya pakai tato.
Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka. Gitu ya, Saudara Sutejo? Iya, masa aku ngawur Lah, siapa lagi? Yang nerima hadiah dari setan sampean. Oke itu ya, kesimpulannya itu ya. Gue sedang meduno ya gue meduno gak masuk gue. Apa medune? Turun aja anda masuk. Nanti aku disuruh aja yang cantik itu yang ngomong. Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada Saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia, terserah sampean aja. Mau gila permanen silahkan lo, nggak ada paksaan, saya enaknya dewe aja. Oke, permisi yo. Oke. Enak kali kok suruh guru saya turun. Sampean yang gak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Gembala. Ya izin Bun. Ini Bang Erik FS ini kenapa Bang Erik? Aku baru dari mualaf Muslim Bang. dari Kristen Bang. Dari udah mualaf Bang 3 bulan tapi otakku langsung kotor. Otakku langsung kotor Bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang. Sesudah mualaf. Iya 3 bulan baru mualaf. Istri saya dulu sakit. Sekarang udah kotor otakku Pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini ya. Iya. Gemetaran Mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan gila kan? Saya disesatkan Allah Pak, disesatkan. Aduh ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau kawin mulu, kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan lubang yang di depan, nah Kristen juga tuh. Yang lubang yang di samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut. Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau neneng Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Ngomong kabeh sampean iki. Matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. Dewasa Bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin aja ikut prosesi Yunani. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan. cari dalil. Ya toh tak golekane dalile kok ora enek dalil.
Dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Alah iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk belas, aku tak mundur ya wis. Cilik kok Melayu Mas. Ojo Melayu Mas. Ojo Melayu. Dalilnya ada firman-Nya yang mengatakan itu. Tangane iki lho aneh-aneh orang membangun. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Dalil di dalam Bible. Masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible. Takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ya ora iso to wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Loh, coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18:29 nomor 30. Berani nggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel mau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to Mas? Dapat jewer dari bininya. Oh. Rasain. Diseneni bojone ya Mas. Udah 3 hari nggak mandi, dijewer sama bini. Lah iya. Kok iso? Takut bininya takut, ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Wah, ya mantap le. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas. Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Walapan kalau pangan. Bininya nggak mau di poligami. Wah, dalilnya ada perintahnya piye toh? Disuruh makan. Yang jadi Kristen bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Orang poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, rakus. Cuma ayah sekolah ini gak lulus. Sekarang mau mana ada. Masuk penjelasan jelas nih kok yang ngono kayak wong ora. Udah baca iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tuh dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, ayo dijawab, dibantah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Oh, iki dalil.
dalil mantap tenang. Oh iya wong dalil tapi wong ora mati. Dalil Lukas 18 nomor 29. Barang Tapi siapa yang mengarah ke meninggalkan situ. istrinya Penjelasannya itu karena mengarah ke kerajaan situ. Bapa, maka dia akan menerima berkali Bener, lipat ganda saat ini juga. Nanti Wah, dosa mantap. Bang Juma baru tahu. Bang Juma ini belum ngerti dosa dia. Ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Hai. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Ben kowe ra iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh bang. Silakan, yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, murid aku itu takut sama aku. Tahun 2000, tahun 2019. Sorry, bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog. Tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Iya. Yo, ya. Bang Suma, apa kabar? Baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal, tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena Anda itu, maksud saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi? Udah banyak orang yang menerima Anda saja yang meninggalkan keliru. menyebar terhadap Itu Kristus. Ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? Nggak tahu, main tinju katanya. Lidahnya nggak- Ibarat, maksud begini Bang. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang ada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Kan Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu, kan gitu. Lah itu Bible loh. Kan nggak punya kerjaan. Bukan supaya Bible, dapat duit. Bible itu Iya. Tapi kita Bible ada. yang mengatakan Biarkan itu aja. Bible. Iya, yang Bible. percaya Anda. Barang Bagaimana siapa Oke. yang meninggalkan bininya karena kerajaan Bagaimana Tuhan, ada orang yang orang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Bible. Kami puja-puja. Bible loh itu yang memahami mengatakan. maksudnya Ini begitu, nih Pak. kami bang. Kristen kayak gini suka menjadi jelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok aku pun Kan disalahin. Anda Bang Suma yang salah memahami Yang membela maksudnya. Tuhan. Kan Bible gitu, Pak. Satu-satu Masa? bang. Agama, bodoh. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Nggak Aku mabuk berkaitan agama dengan Bang memang. Suma. Endel, jam dulu, Endel jam. Silakan Kena. Oh, Ya sebentar dulu, Endel diam. Silakan Kena. Silakan Silakan. Kena, Ma. Satu-satu lah. Silakan Kena, Ma. Oi. Mati pula dia, Bang. Bang. Bahaya nih. Juma, kapan kau tobat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau tobat? Membela Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya Bang Bimo memalukan umat tobat. Kristen kalau ada kayak Jadi kau kalau gitu maksudnya loh. saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Atau kau setan otakmu. Ya, Alasannya kau Kristen. mengatakan Kalau saya Kristen, kau binatang melakukan apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asal. Karena saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu.
Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus. Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat perkataan Islam. Zuma. Itu kan Yesus yang berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu. Yohanes 16 itu bukan perkataan saya. Seperti yang Zuma narasikan. Yang coba Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca. Saya ingin dengar. Yohanes 16. Apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca, tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan. Tadi saya baca Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Bible. Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kamu mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya baca dalilnya ya. Oke. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi Roh kebenaran itu memuliakan Yesus. Salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila roh yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar, Bang. Kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan, yang menginginkan Yesus dibunuh setan, dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo. Kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Keluarkan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok. Memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus, kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu. Yesus itu tidak dihinakan. Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk memuliakan Yesus yang kalian hinakan itu. Paham? Siang malam kami
memuliakan oknum yang kalian katakan terkutuk itu, tapi tetap kalian salahkan kami. Harusnya kalian itu berterima kasih. Siang malam kami itu kemudian menjelaskan kepada kalian, menggunakan Bible pula tuh supaya kalian itu tersadarkan. Tapi kalian tidak mau, tetap saja mempertahankan. Enggak, yang dikutuk Yesus, yang dibunuh Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditampar Yesus, yang diseret Yesus, yang ditelanjangin Yesus. Pokoknya Yesus semua kehinaannya. Semua kehinaan ada pada diri Yesus. Nah, itulah kalian. Jadi roh yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran, roh iblis. Kalian itu anak-anak iblis. Masya Allah, syukran sahabat. Kalian itu anak-anak iblis. Kalau dalam diri kalian itu ada roh kebenaran, mustahil kalian percaya kalau manusia suci utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dengan jalan dikutuk. Oke? Sadarilah itu saudara-saudara. Silakan Dinda. Ya, Roji. Pandawa. Roji Pandawa yang naik Muslim ya. Muslim. Kristen ya. Pandawa, Roji. Ya, Roji di muka. Oh iya. Agama apa, Bang? Bang Pandawa monitor, Bang. Oh, turun. Bang Roji turun. Kak Veronica monitor, Kak. Taulah. Oh, abang rupanya. Ya, Bang Veronica. Muslim non Muslim, Bang? Bang Veronica monitor, Bang. Pak Veronica. Yang naik Kristen, bukan Muslim. Ya. Diturunkan aja, Bang. Oh iya, siap. Bang El Dogel. Monitor, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang El. Bang El Dogel monitor. Selamat malam, Bang El. Selamat malam. Ya, noise itu Bang coba El doubling, monitor. coba doubling. Doubling, Bang El. Diperbaiki dulu jaringannya. Ya, noise itu coba doubling. Doubling, Bang El. Diperbaiki. Ari doang. Ari. Halo, Ri. Ari. Oh, malah. Oh, malah ngomong. Bang Roji. Assalamualaikum, Bang. Kayaknya Muslim, Bun. Kayaknya. Yang naik Kristen, tolong ya mengerti dulu bahasa Indonesia yang naik Kristen, biar kita di sini diskusi. Kalau Islam semua udah banyak di atas. Iya, yang penting diskusi, sudah ndak usah dengan Bang Zuma. Pak Tejo udah monitor lagi itu, Bun. Udah makan tadi, disuruh makan. Kenapa sama dengan istrinya Bang tadi, Bun. Zuma? Bang Zuma bebek keras aja. kepala. Enggak lah. Keras Sampean, Mas. Sampean sing bulet, Mas. Keras kepala gimana? Terlalu gaya akal kepintaran, gak nggawe hati. Bang Zuma ini lulusan dari Vatikan loh. Bayangkan. Orang S3 dia sudah S5, bahkan mau nyampe S10. Di Vatikan 15 tahun, ya, 2 tahun di Golgate, 4 tahun di Jeru. Bayangkan. Sekarang Sutejo di mana pendidikannya? Di Mopuya. Oh, kui Mas. Apa ini? Di Mopuya SD kelas 5 saya. Nah, terus sampean iki lho kok iso ngetutno pendeta sampean sing jelas-jelas gak ngetutno Bible. Masalahnya kan Bible ini menjelaskan kan nggak sama dengan Bang Zuma penjelasan, beda sekali. Lah,
Bang Juma tidak menjelaskan, Bang Juma membaca tadi itu. Iya, tapi membacanya itu mengarah ke jalur lain, tidak mengarah ke jalur Bible yang bukan mengarah, itu memang yang tertulis demikian, tidak ada mengarahkan, itu tidak ada. Berbeda dengan pendeta, memang pendeta itu diajarkan untuk mengarahkan. Lah Bang Zuma mengarahkan kemana coba? Mengarahkan kemana memangnya Bang Zuma? Gak ada kan Bang Zuma mengarahkan. Itu tadi kan di masa pengikut iblis itu tadi kan enggak di situ. Kalau pengikut iblis otomatis sudah Bang Zuma kan bertanya tadi sama Bang Sutejo kan. Ini kan buktinya orang-orang Kristen tuh dibilang anak iblis tapi melakukan kebaikan, memberi sumbangan, memberi ini. Iya, itu konteks lain. Tapi yang ditanyakan di awal tadi kan bukan soal itu. Kan bukti kan di apa sih? Saman tadi berbicara dengan Bang Zuma menggunakan bahasa Jawa, giliran sama orang Jawa Anda menggunakan bahasa Indonesia. Gimana Anda ini? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah, itu. Kalau gitu baiklah. Bisa. Ya, silakan. Sekarang soal botol dulu lah, botol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini minyak, botol dengan tutup. Kira-kira disebut apa? Wah, itu sudah dibahas bahas lagi. Yang lain dong. Disebut apa? Jawab. Ada minyaknya, ada botolnya, ada tutupnya. Nah, ini udah bersatu. Disebut apa? Ya labelnya minyak angin ya, minyak angin dong. Isinya nggak cocok dengan minyak angin ya berarti palsu begitu. Jadi botol ini bisa disebut tutup, tutup bisa disebut minyak. Ya iya dong, bisa dong, namanya satu. Nah, sekarang minyaknya yang mana? Di dalam botol. Nah, tutupnya ini bisa disebut minyak. Ya kalau tutupnya nggak bisa disebut minyak. Nah, tapi dia bersatu dengan botol dan minyaknya juga bersatu di sini. Nah, karena tiga yang berbeda. Sebentar. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Pertanyaan saya, dia bergabung menjadi satu hakikat disebut apa? Disebut satu hakikat itu ya satu keilahian, satu keilahian, satu Allah dia. Nah, hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus, dia bukan Bapa. Dia manusia bukan? Yesus ya Yesus, juru selamat. Manusia bukan? Saya tanya, hakikat. Mas Tejo tahu nggak apa arti hakikat? Ya, manusia, dia manusia. Ya. Tahu nggak apa arti hakikat? Iya, sudah Yesus itu manusia. Sudah nah, itu. Kalau Bapa itu hakikatnya apa? Sang pencipta. Ilahi. Nah, roh hakikatnya apa? Dia adalah di dalamnya ilahi itu sendiri. Roh ilahi, namanya roh ilahi juga. Yesus juga ilahi. Tapi bukan berarti Yesus juga. Tapi dia bagian dari Bapa. Karena dia keluar dari Bapa. Alah Tuhan. Tak turu ya aku maringin lagi. Wes. Bulat. Nyapa tuh? Kemana? Sutejo diluruskan dulu otaknya. Saya sudah bilang dia itu manusia ilahi begitu loh. Manusia ilahi itu sama dengan sama nih piye kalau menjelaskan. Nah, waktu dia bayi, apa yang bisa dia perbuat sebagai ilahi? Sebagai ilahi dia buat tetap keilahiannya ndak terkoyak toh.
Tetap Saya ikut. tanya, pada waktu dia bayi, ya kan? Apakah bisa dia mengganti popoknya ketika dia lagi pipis? Itu pertanyaan ndak masuk di Loh, sekarang begini, kelahiran Yesus itu ndak mengarah ke pertanyaan itu. Sutejo, kamu pernah nonton Ultraman nggak? Ultraman Taro. Nah, Ultraman itu bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia jadi apa? Manusia, Jadi kan? manusia. Nah, pada waktu dia berubah, dia jadi apa? Ultraman. Dia punya kekuatan, kan? Nah, Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan, bukan? Jadi manusia, tapi Dia manusia bukan Tuhan. Loh, iya Tuhan itu kategorinya Tuhan itu loh besar sekali. Masa aku dibatasi seperti Oh, berarti Yesus ilahi yang tidak besar. Hah? Kamu tahu nggak definisi ilahi itu apa? nggak terbatas. Nah, jadi Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas kan, karena dia Tuhan. Betul. Nah, waktu dia bayi itu dia memiliki kekuatan ilahi enggak? Ya tetap kekuatan ilahi ya ada toh. Oke. Waktu dia bayi, dia bisa nggak menggantikan popoknya waktu dia pipis? Loh, enggak tertulis di situ mulanya. Bahkan popok kok ditulis kan ya enggak. Coba tanya sama Bang Juma, ada ayatnya itu mau tertulis. Biar Bang Juma lulusan Vatikan atau di mana itu. Iya. Sekarang secara logika lah, begini Sutejo, yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yaitu sang pencipta itu tadi yang dibilang tanpa batas, itu ilahi tanpa batas. Oke, betul. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga kan? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan masuk nih ke dalam perutnya manusia, bluduk, ya kan? Masuk dia kan? Ya kan? Berarti Bunda Maria waktu itu mengandung Tuhan, benar? Benar. Tuhan dilahirkan. Lahir dia kan? Lahir. Nah, pada waktu Tuhan dilahirkan, dia nih lapar. Dia menangis kan? Apakah dia bisa mimik sendiri? Yang jelas tanpa mimik sendiri ya tetap ya mimik dong itu loh. Itu enggak tertulis. Kira-kira begini. Yang dilahirkan Bunda ini maksud baik-baik. saya itu loh. Dengar dulu Tejo, dengar. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhan ini memiliki kekuatan besar yang tidak ada batasnya. Nah, lahir ini Tuhan ini. Lahir ya kan? Pipislah dia. Ngompol rupanya kan begitu. Nah, sesudah itu apakah Yesus yang waktu masih bayi mungil dia memiliki keilahian, kekuatan yang tidak ada batasnya, bisa mengganti popoknya atau tidak? Iya, walaupun dia itu mempunyai tetapi itu harus jalan demi langkah, demi satu langkah-langkah, tidak langsung harus berubah jadi maha kuasa begitu. Pas diselesaikan dari zaman itu, tidak mau tunggu Yesus datang aja waktu zaman di ini Adam dan Hawa mau makan. Semua manusia tidak ada kehidupan sampai sekarang. Semuanya kan ada waktunya, langkah demi langkah itu harus berjalan sesuai dengan kemanusiaan. Bukan harus begitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan pada waktu dia bayi? Apa yang bisa dibuktikan sama Yesus pada waktu Yesus masih bayi, dia adalah Tuhan? Itu orang Majus dari timur itu menyembah, mempersembahkan emas kemenyan dan beda yang mempersembahkan. Begini loh, Bang Tejo sebentar. Menyembah
Sebentar Bang Tejo. Kan dan Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Dari Arab Bang Tejo sebentar. Sekarang begini Bang. Ketika Abang pergi ke bengkel karena rusak kendaraan Abang, berarti orang yang memperbaiki kendaraan Abang adalah dia seorang otomotif. Sudah mahir di dalam perbengkelan mesin. Betul tidak? Silakan dibuka mute-nya Pak Tejo. Betul tidak? Betul kan? Itu sendiri nih nganunya mic-nya saya mau ngomong. Makanya jangan ngomong terus loh Bang. Abang ngomong itu tidak ada betulnya. Abang pergi ke bengkel, motor Abang rusak. Yang memperbaiki motor Abang ini apakah orang yang mengerti listrik? Tidak kan Bang? Lu yang jelas yang memperbaiki motor itu yang mekanik toh. Nah, tapi kalau sekarang begini, udah jangan panjang Bang, jangan panjang. Nah, jadi begini Bang, ya. Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia bayi, apa yang bisa membuktikan bahwa dia bayi ini dia adalah Tuhan? Waktu di bayi itu, ya. Pertama malaikat menampakkan diri kepada Bang, ini loh Bang. Bang, terus, suatu mukjizat Bang, suatu keajaiban Bang, keajaiban. Paham Abang? Nggak paham ya? Aduh. Paham. Keajaiban. Nah, keajaiban apa yang dibuat Yesus pada waktu Yesus bayi? Tidak ada, dia itu tanpa laki-laki. Oke, tidak ada. Di situ itu sudah. Oke, ya terima kasih. Anda sudah terus terang. Berarti tidak ada. Opung Nami. Halo, salam. Ya, selamat malam Opung. Salam. Lu diam. Ini opung dari apa nih? Dari Bethlehem ini. Enggak tahu kau. Dari Bethlehem ini. Opung? Ya, itu Nora. Ya, Opung. Ini nih dari tadi Sutejo muter-muter Opung. Tarik kepala Opung. Aku rasanya mau meledak Opung. Kenapa? Iya, dia ngawur aja. Enggak begini Opung, dia bilang katanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Betul tidak Opung? Ya, Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena itu Tuhan berfirman melalui malaikatnya kepada Bunda Maria. Iya. Iya, oke. Sekarang begini, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Namanya? Elohim. Yesus ini siapa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi contoh begini loh itu Nora. Kayak Nora ini, Nora ini adalah manusia. Nora mempunyai suara, kan suara Nora juga kan? Ya, tapi apakah ketika keluar dari saya itu berarti saya lagi? Ya, itu kan suara Nora. Ya Nora. Suara berasal dari saya, Opung. Iya. Tapi ketika suara itu dikeluarkan, apakah berarti suara yang sudah keluar itu adalah saya lagi? Suara Nora. Begini, Opung, begini ya. Maaf kata ya Opung ya, ketika Opung meludah, ludah keluar dari mulut Opung. Iya. Nah, ludah ini berasal dari siapa? Dari mulut saya. Opung. Nah, ludah yang sudah keluar dari mulut Opung, apakah ludah itu adalah Opung? Ludah saya, ludah Opung. Betul. Tapi apakah ludah, cairan yang keluar dari mulut Opung yang sudah jatuh ke tanah atau lantai, apakah yang jatuh ke tanah itu adalah Opung juga? Iya, Nora, jangan disamakan dengan akar. Inilah artinya maksudnya Opung. Maksud saya Opung. Sebentar Opung ya, saya jelaskan ya Opung sedikit ya Opungku. Ini maksudnya begini Opung. Inilah yang namanya firman. Ingat Opung, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Kejadian 1, jadilah terang.
Itu Tuhan mengatakan jadilah terang, itu menggunakan firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadilah terang. Dia bilang, maka terang itu jadi. Ya. Thank you. Nah, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Betul. Jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Maka manusia yang di dalam kandungan Bunda Maria itu pun jadi manusia. Iya. Nah, sekarang makanya kenapa saya analoginya begitu, Pung? Sama seperti maaf, kita buang angin, kentut. Angin ini berasal memang dari saya. Tapi ketika keluar dari saya, apakah itu menjadi saya lagi? Ya enggak, Opung. Sumbernya memang dari saya. Sama juga seperti Bapa ketika menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Nah, kalau begitu, kalau firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah dari Bapa itu, pertanyaan saya begini, Opung. Thank you. Pertanyaan saya begini, Opung. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, segala firman yang engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman ini firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aduh. Maksud saya begini, Opungku. Yesus menerima firman. Sebentar. Oke, yang menyampaikan firman ini kepada Yesus siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Maha Pencipta. Siapa namanya? Lah tadi kan udah dibilang, kami tidak boleh menyebut nama dengan sembarangan. Oke, Elohim, kita buatlah Elohim, Bapa ya. Karena dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, Bapa menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus setelah diutus dia menjadi manusia. Enggak, begini maksud saya, Opung. Kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul kan? Karena Tuhan telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Firman dari Tuhan. Jadi setelah sekarang saya tanya. Setelah firman itu. Oke, sekarang kita kembali dulu ke Yohanes 1. Sebentar, Opung. Kita kembali ke Yohanes 1 ya, Pung ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, betul? Ya. Firman itu adalah Bapa. Pertanyaan terus yang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman-Nya apa Bapaknya? Firman. Nah, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika firman menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah perkataan. Pertanyaan saya ini, yang menjadi manusia, perkataan atau Bapa? Firman Tuhan. Perkataan atau Bapa? Ya firman itu apa? Aku tanya dulu. Perkataan. Tuhan berfirman. Sekarang begini. Ya. Tuhan dengan Bapa itu sama enggak? Tuhan sama. Berarti duluan mana? Tuhan atau Bapa atau firman? Sama-sama. Tuhan itu juga. Tuhan itu menjadi firman. Dia berfirman. Berarti begini, sebentar Opung. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana? Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, benar? Ya Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, firman dengan Tuhan ini sama atau tidak? Ya sama. Oke, kalau sama berarti Tuhan itu firman, Bapa itu juga Tuhan. Iya. Firman itu Tuhan. Jadi firman itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Iya. Oke, sekarang kalau begitu ada jadi berapa Tuhan? 1. Waduh. Oke, ketika firman yang menjadi terang di dalam Kejadian, Tuhan juga menjadi terang.
Bukan loh, terang itu Tuhan menjadikan terang. Terang itu Tuhan Nora. Bukan loh. Jangan Coba salah perhatikan, menentukan dalam perkataan gitu loh. Tunggu dulu. Jadi Tuhan menciptakan gelap, Enggak, jadi Tuhan itu gelap gitu. Enggak boleh seperti itu. Bukan. Tidak, sebentar dulu Opung. Opungku. Coba simak, kita pelan-pelan ya Opung. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini melalui firman-Nya. Opung terima nggak? Iya. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah air, air itu jadi. Melalui apa? Semua itu melalui firman. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Opung terima sampai di sini? Iya. Oke. Nah, kita lari ke dalam Yohanes. Firman, perkataan itu yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, Tuhannya apa perkataannya? Tuhan itu sendiri dan firman itu. Inilah Opung. Makanya Opung nih coba. Oke. Jadi kenapa? Jadi sebelum lahir Yesus Kristus ke dunia, ya, maka masih Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang berfirman sebelum lahir Tuhan Yesus berfirman kepada Musa yang langsung berbicara ke Abraham kan itu. Nah, dengan setelah banyak dosa-dosa manusia akan dunia ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mau Tuhan itu melihat manusia itu binasa karena kasih-Nya. Maka Tuhan itu berfirman, dijadikanlah firman-Nya itu manusia. Tuangkan. Dijadikanlah firman itu manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi jangan salah pengertian. Jadi Tuhan itu sendiri yang firman. Firman itu adalah Tuhan. Cuma firman itu dijadikan Tuhan menjadi manusia. Iya, oke Pung. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Jangan manusia mencobai Tuhanmu. Bang, bukan itu Opung. Kita baca Bible. Opung, dengarkan saya dulu. Enggak, Opung yang dengarkan saya. Berarti Opung nggak mau baca Bible, Opung. Sebentar, Opung. Opung sebentar lah dulu. Opung udah salah. Nanti saya buka datanya. Opung yang malu. Pada waktu Yesus, makanya Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung nanti malu. Waktu Yesus merasa kelaparan, iblis itu mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk gitu. Iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya siap. Sebentar Bang ya. Opung. Assalamualaikum. Opung buka. Lanjut Bang. Ya sebentar dulu Bang beritakan. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Aduh, jaringanku. Ya, silakan. Izin, Opung dibuka, diterima undangan open mic-nya dari saya, Opung. Nah, ya, lanjut. Opung buka di dalam Matius 4, Opung. Ayat. Sebentar, Pung. Jaringanku memang agak lelet, Pung. Selelet hatinya Opung. Ya, kalau saya tidak lelet, saya tetap damai karena Tuhan berfirman kepada saya. Jangan engkau membenci. Opung udah bisa open cam, Opung. Ayo kita open cam yuk, Opungku. Ayo kita open cam yuk, Opung. Mantap, Opung. Ayo. Lanjut Opung, open cam perjuangan Opung. Tidak. Ayo Tuhan open cam Opung. Diam dulu Sutejo. Tuhan tidak pernah membeserta kau Sutejo.
Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor, nanti Bang Zuma ya. Nih ya. Opung kemana? Kapan tahu dia? Gimana? Setejo, kau bilang mantap Opung. Lanjutkan perjuanganmu, langsung tumbang si Opung. Bagaimana kok diturunkan paling itu? Nggak ada Bang Setejo. Aja muncul. Nyatanya nggak ada gambar itu. Mana iya, dia? Berarti dia turunkan dirinya. Enak aja. Nggak diturunkan. Bisa jadi kuotanya habis juga Bang Tejo. Positif thinking. Saya kan tadi bilang, tunggu ya Opung, jaringan saya selelet dengan hati Opung. Dia bilang, saya tidak ada jaringan saya lelet. Ternyata tuh. Bang beritakan lah, Bang beritakan. Sebentar ya, ini kita buka ya Bang beritakan ya. Kita lanjut yang tadi ya. Nanti Bang Zuma kalau udah monitor ini. Saya baca ya. Di sini dikatakan pencobaan di padang gurun, Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Ebeles. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Nah, pertanyaan saya, firman apa yang keluar dari mulut Tuhan ini? Tuhan. Nah, sekarang firman yang telah menjadi manusia ini, firmannya apa? Iya, yang firman yang telah menjadi manusia ini. Jadi saya nggak nyimak tadi, saya baru gabung. Jadi saya nggak nyimak, saya langsung. Jadi pembahasan tadi tentang apa, Bu? Tentang yang menjadi Tuhan ini, manusianya, yang menjadi manusia Yesus ini, ya, Tuhan yang menjadi manusia, apa firmannya? Nah, sekarang Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar. Sebentar dulu Bang, katanya tidak nyimak, makanya dijelaskan. Nah, kalau yang kita cari dari KBBI, definisi firman itu adalah perkataan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, ini firmannya apa Tuhannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya pembahasan atau pertanyaan seperti ini itu sudah lama, sudah final sebenarnya, sudah diketahui. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bang, dijawab aja Bang. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi manusia, firmannya apa Tuhannya? Pertanyaan aja, dari Ibu Nora ini, pertanyaannya, firmannya apa Tuhannya? Ya. Jadi benar. Di sini bukan bicara tentang firman, yaitu perkataan, tapi firman yang hidup. Aduh. Yaitu Bapak sendiri. Jadi ada berapa firman, Bang? Sulit untuk ada beberapa bukan sulit Bang, tapi gabung. Ini saya baca aja. Sebentar dulu Bang berita, sebentar dulu. Biar dapat kita poinnya, jangan dibaca, jangan dulu dibaca Bang. Tadi kan sudah membaca tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini Bang, firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya. Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan apa perbedaannya. Perbedaan antara firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang ilahi, bukan hanya bicara tentang perkataan ilahi. Berbeda dengan di dalam Matius pasal yang keempat itu bicara manusia hidup bukan hanya firman atau perkataan. Jadi bukan hanya bicara tentang firman perkataan, tetapi bicara tentang firman, bicara tentang sifat ilahi. Itu sendiri sama seperti jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya ini firman apa?
Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Itu beda bang, itu beda bang. Bang, roh tidak bisa menjadi itu tubuh, dalam perkataan. Tubuh tidak bisa menjadi jiwa bang. Itu bedanya bang. Jangan, itu sudah berbeda bang. Sekarang yang saya tanya, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Ini Bu, pada saat Ibu menyatakan itu beda, maka Ibu membatasi kemahakuasaan Tuhan. Pada saat firman saya menjadi enggak bang, bisa, saya bertanya dan pada saat bang. firman yang bukan firman yang diterima. Ya, saya bang, menjelaskan Yohanes 7 asumsi nomor Ibu. Saya menjelaskan asumsi Ibu yang menyatakan. Saya menjelaskan Bu, namanya narasi. Yohanes 7 nomor 18, firman yang diterima oleh Yesus, ini firman apa? Dalam Bible kami, Bu, harus tahu tentang konteks cerita, apa maksud ayat tersebut. Bukan hanya sepotong saja langsung Ibu ambil kesimpulan. Oke, saja dalam ambil kejadian kesimpulan, padahal mempunyai pengertian berbeda. Walaupun Oke, jangan terlalu panjang, bang. Di dalam kejadian 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah kemana-mana. Itu dijadikan melalui apa? Terang itu dijadikan melalui apa, bang? Melalui perkataan firman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Terang dijadikan melalui firman. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi waktu terang itu jadi, firman itu keluar dari mana, bang? Mulut Allah. Oke. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Firman diterima Yesus ini dari mana, bang? Dari mulut Allah. Oke. Pada waktu firman itu telah menjadi manusia, firman itu dari mana, bang? Pada saat menyatakan firman menjadi manusia. Pada waktu firman menjadi manusia, itu dari mana, bang? Tentang perkataan, tetapi